Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Masih bersama saya Ibu Yuni. Kali ini kita akan belajar cara menyimpan dan share file online menggunakan Google Drive. Hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, laptop yang terkoneksi dengan internet. Kemudian browser. Dan tidak lupa akun Gmail yang sudah kita punya. Langkah pertama, kita buka browser. Kita masuk ke email akun Gmail yang sudah kita punya. Caranya, klik pada menu Gmail di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih akun yang akan kita buka. Mungkin kita punya beberapa akun, kita pilih salah satu. Apabila di sini sudah ada akun yang memang ingin kita buka, maka tinggal kita klik. Kalau mungkin ada akun lain yang akan kita buka, maka pilih use another account. Kali ini saya akan membuka email yang sudah ada di sini. Tinggal klik saja. Kemudian masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke halaman isi dari email kita. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ada beberapa menu di bagian isi email ini. Ada di bagian kiri ini ya, ada tulis, kotak masuk, berbintang, dan selanjutnya. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dan share file online menggunakan Google Drive. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada tutorial yang lalu, bahwa ketika kita membuat sebuah akun Gmail, maka secara otomatis kita akan mendapatkan secara gratis ruang penyimpanan online di Google Drive dengan kapasitas 15 GB. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita arahkan mouse ke pojok kanan atas. Di sini ada icon titiknya berjumlah 9. Ini aplikasi Google ya. Tinggal diklik saja. Nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang sudah tersinkronasi ketika kita membuat Gmail pertama kali. Di sini ada Google Drive, kemudian ada channel YouTube, ada banyak sekali, ada buku, Google Classroom, dan lain sebagainya. Klik pada Drive. Nah, di bagian kiri ini adalah menu-menu untuk kita bisa memanage ya. Jadi Google Drive ini sama dengan file manager di komputer. Jadi dengan Google Drive kita bisa membuat folder, bisa mengupload file, dan lain sebagainya. Google Drive ini merupakan layanan penyimpanan berbasis online milik perusahaan raksasa bernama Google, Bapak Ibu. Dengan Google Drive, kita dimudahkan untuk menyimpan file dengan berbagai jenis dan ukuran melalui akun Gmail yang sudah kita miliki. Nah, karena banyaknya fasilitas yang bisa kita dapatkan dari Google Drive ini, sekarang Google Drive ini banyak menggeser fungsi layanan penyimpan fisik seperti hard disk dan flash disk. Jadi dengan Google Drive ini, file-file tugas-tugas kita, file-file dokumen pribadi kita bisa kita simpan di sini, sehingga kita tidak memerlukan laptop, harus bawa laptop kemana-mana atau membawa layanan penyimpanan fisik seperti hard disk dan flash disk. Kita tetap bisa bekerja. Asal kita punya perangkat yang terkoneksi dengan internet, maka kita bisa membuka file tersebut dimanapun dan kapanpun, tentu saja dengan cara terhubung dengan internet. Baik, di bagian kiri ini ada menu-menu, menu baru, drive saya, dibagikan kepada saya, dan lain sebagainya. Kita klik pada menu baru. Di sini ada fitur, folder, upload file, upload folder, kemudian di sini ada Google Dokumen,
Google Dokumen ini kalau kita mau membuat dokumen, misalnya mau mengetik seperti itu nggih Bapak Ibu, sama seperti fungsi Microsoft Word. Kemudian ada Google Spreadsheet, ini fungsinya sama seperti Microsoft Excel. Kemudian ada Google Slide, ini fungsinya sama seperti kalau kita membuat PowerPoint presentation. Kemudian ada lainnya, di sini ada Google Formulir, Google Gambar, dan lain sebagainya. Pertama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Klik pada menu folder, kemudian kita beri nama. Misalnya kita beri nama galeri untuk menyimpan foto-foto kita di Google Drive ini. Kemudian klik buat. Sudah ada satu folder. Kita buat folder satu lagi. Folder dengan nama dokumen misalnya. Kemudian klik buat. Sudah ada dua folder di sini, dokumen untuk menyimpan file-file dokumen-dokumen kita, kemudian galeri, folder untuk menyimpan foto-foto mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan file-file yang kita unggah tersebut di dokumen dan folder dokumen dan folder galeri. Jadi fungsi folder ini memang seperti lemari nggih Bapak Ibu, jadi agak rapi. Jadi kita punya file dokumen, tempatnya di lemari dokumen. Kita punya foto-foto, kita tempatkan di folder galeri seperti itu. Jadi rapi, ketika kita mencari file kita tidak bingung. Karena sudah dibuat folder-folder sesuai dengan isi dari folder tersebut. Sekarang kita akan coba upload file. Klik upload file. Silakan Bapak Ibu cari file apa yang akan Bapak Ibu upload. Misalnya saya akan mengupload file Microsoft Word ya. Di sini tinggal klik, kita pilih filenya, kemudian open. Kita tunggu proses upload sampai selesai. Nanti kalau sudah ada centang hijau seperti ini berarti file yang kita upload tadi sudah berhasil diunggah. Di sini sudah ada tadi ya, file dengan ekstensi Microsoft Word .docs yang sudah diupload di Google Drive kita. Selanjutnya kita akan upload lagi file dengan gambar mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Cari galeri ini. Mungkin file ini yang akan kita unggah, kemudian open. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Ini file dengan format JPEG ya, format gambar. Kalau ini tadi dengan format Microsoft Word. Seperti itu. Satu lagi kita akan mengupload file dengan jenis PDF mungkin. PDF nggih. Misalnya saya akan mengunggah ijazah S1 saya, kemudian open. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini formatnya juga JPEG sama nggih Bapak Ibu. Ya. Baik. Kemudian untuk memasukkan file-file ini sesuai dengan kategori foldernya, tinggal di drag and drop saja. Ini file RPP ini akan kita masukkan ke folder dokumen. Tinggal klik kiri tahan, geser, kemudian masukkan ke folder. Seperti ini. Kemudian file-file gambar ini akan kita masukkan ke dalam folder galeri. Nah, seperti ini. Kalau kita klik pada folder dokumen, sudah ada satu dokumen tadi ya yang kita unggah. Kemudian pada folder galeri sudah ada dua buah gambar ya yang kita unggah tadi, kemudian kita masukkan ke folder galeri. Seperti itu. Jadi lebih rapi nggih Bapak Ibu, kita tidak kesusahan apabila mencari file-file yang kita unggah. Jadi memang manajemen folder ini fungsinya untuk merapikan file-file yang kita punya seperti itu sesuai dengan jenisnya. Kemudian saya akan mempraktikkan, kita akan belajar cara men-share.
Ya, misalnya ini file RPP ini akan kita share, akan kita bagikan ke teman kita yang lain, ya. Tinggal diaktifkan filenya dengan cara diklik. Kemudian pada bagian ini ya, ada beberapa menu. Ini menu link, dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian ini link untuk membagikan file yang kita pilih tadi. Nah, kita pilihnya yang ini. Ini cara pertama. Atau bisa juga klik kanan pada file yang akan kita bagikan, kemudian klik pada menu bagikan. Kita klik saja menu bagikan ini. Kita tunggu, ya. Bagikan dengan orang lain. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama atau alamat email ya, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tahu alamat email orang yang akan kita kirimi file ini, tinggal dimasukkan saja. Di sini ada pengaturan ya, pengaturan dapat mengedit, dapat berkomentar, dapat melihat. Kalau hanya dapat mengedit berarti teman yang kita share atau kita bagikan file ini juga bisa mengedit filenya. Jadi seperti kerja kelompok, kita mengerjakan bagian mana, kemudian kita share file ini, kemudian teman yang kita bagikan file ini juga bisa mengerjakan bagian yang lain. Kalau kita pilih pada dapat berkomentar, maka hanya dapat berkomentar saja, tidak dapat mengedit. Jika kita pilih dapat melihat, maka orang yang kita bagi hanya dapat melihat file ini saja tanpa bisa mengedit. Untuk itu kita pilih dapat mengedit saja seperti ini. Di bagian pojok kanan atas ini dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini kalau kita tidak tahu alamat email dari orang yang ingin kita bagikan file ini, kita bisa pilih pada menu dapatkan link yang bisa dibagikan ini. Diklik saja pada ikon tautan ini. Di sini sudah tampil ya, kita akan diberi link dari file yang kita bagikan tadi. Nah, link inilah yang kemudian kita salin, kemudian kita bagikan, kita copy paste seperti itu ya, bisa lewat media sosial apapun, WA atau yang lain untuk dibagikan ke orang yang akan kita bagikan atau kita share. Seperti itu. Tapi ini kan terlalu panjang ya Bapak Ibu filenya. Ya, ini bisa kita pendekkan atau kita short namanya. Ada banyak fasilitas ya untuk memendekkan link-link panjang seperti ini. Kita coba praktikan. Ini sebelumnya kita salin dulu. Salin link, kemudian buka tab baru pada browser. Untuk memendekkan link ini ada beberapa web ya Bapak Ibu yang familiar kita gunakan, mungkin bit.ly atau gg.gg. Kali ini kita akan praktek menggunakan gg.gg. Seperti ini pada bagian address bar, silakan diklik saja gg.gg kemudian enter. Nah, pada kotak your long URL here, kita pastekan tadi link yang sudah kita copy dari dokumen Google Drive ya. Ini tadi panjang sekali. Setelah itu klik customize link. Di sini kita sudah diberi ya awalannya http gg.gg, tinggal akan kita perpendek menjadi kata apa. Misalnya tadi RPP terintegrasi TK seperti itu nggih. Kalau sudah klik sort URL. Nah, ini sudah jadi ya. Excellent. Copy your shortened URL ini. Kalau tampil seperti ini berarti pemendekan dari link tadi belum pernah digunakan orang lain. Ada kalanya kalau kata-kata dari pemendekan link tadi sudah digunakan orang lain, kita diminta untuk mengulangi ya. Kalau sudah seperti ini, link link yang sudah kita pendekkan inilah yang kemudian kita bagikan, kita copy paste, bisa di WA atau yang lainnya, sehingga teman kita yang kita share atau kita bagikan dokumen tadi bisa melihat juga atau bisa mengedit juga.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menyimpan dan share file online menggunakan Google Drive. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.